普愿业障系消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再一问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat malam, Sesung Sece. Sebelum kita mulai acara Simfasyang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ya, semoga hati manusia tersucikan dan dunia terbebas dari bencana. Selamat malam, Sesung Sece semua. Selamat berjumpa kembali di acara Simfasyang malam ini, tanggal 23 November. Jadi hari ini saya akan ditemani oleh Jessica Salim Sece. Jessica Salim Sece, apakah di sini? Oh, mungkin Jessica Salim Sece terputus. Ini Jessica Salim Sece. Mungkin Jessica Salim Sece sedang ini yang mencoba untuk membenarkan settingannya. Selamat malam, Siang Sece.
Baiklah, mungkin saya akan mulai ya untuk membacakan intisari terlebih dahulu, yaitu intisari hari ini Sutra Teratai bab 1 pendahuluan episode 0014 Dharma menakjubkan merupakan obat menakjubkan untuk mengobati segala penyakit. Nah, Jessica Salim Secie, apakah sudah bisa connect? Ya, udah bisa. Sudah bisa Sorry, ya. sorry. Mungkin boleh perkenalkan diri Jessica Salim Secie. Nama saya Jessica dari Hachi Peak, adik dari Sesyong Beni dan juga anak dari Alex Salim dan Shu Tzu Seci. Ya, jadi Kak, mungkin kan ya kan ya saja. Mungkin bisa dilihat ya namanya Beni Salim, Jessica Salim. Rata-rata kalau kalau teman-teman relawan Medan maupun Jakarta mungkin udah tahu ya kita sekeluarga keluarga Seci. Nah, hari ini hari yang sangat spesial karena saya akan tandem dengan dede saya sendiri ya di sini ya untuk membawakan acara Simfasiang. Ya juga kangen kepada semua sudah meluangkan waktu di mana hari Minggu ya mungkin sudah pada capek berkegiatan tapi masih menyempatkan diri untuk bisa mendengarkan Simfasiang. Mari kita mulai ya Jessica Salim Sece. oke Sesyong Beni. Oke, episode 0014 Dharma menakjubkan merupakan obat menakjubkan untuk mengobati segala penyakit. Silakan host slide. Baiklah, yang pertama saya bacakan dulu ya, Sece. Oke. Eh, Catatan tangan. Episode 0014 Dharma menakjubkan merupakan obat menakjubkan untuk mengobati segala penyakit. Ya, catatan tangan. Era sekarang disebut sebagai era jahat, penuh kekeruhan. Bencana semakin banyak yang boleh dikatakan adalah amukan dari fenomena iklim dan penyakit dalam batin manusia. Jadi sangat dibutuhkan adanya resep mujarab dan obat menakjubkan untuk merawat dan mengobatinya. Silakan next. Berikutnya Jessica Seci yang akan bacakan. Oke. Yang pertama, di dunia masa kini, di tengah era yang penuh lima kekeruhan ini, pandangan dan pemahaman semua makhluk tidak selaras. Ketidakselarasan pandangan dan pemahaman ini adalah penyakit umat manusia. Sumber penyakit umat manusia terletak pada kegelapan batin. Kekeruhan dari kegelapan batin ini saat ini telah sangat merajalela, sehingga timbullah berbagai masalah dan penyakit. Yang dibutuhkan saat ini adalah obat mujarab untuk mengatasinya dan mengembalikan keselarasan. Untuk mengembalikan keselarasan, bagaimana caranya menaklukkan pikiran manusia agar menerima obat mujarab ini? Sekarang yang dibutuhkan adalah Buddha. Oke, Sesiong. Oke, baik. Ya, Mungkin bisa next ya. Oke, poin kedua. Hanya dengan kekuatan ikrar, para Buddha dan Bodhisattva yang dapat menaklukkan pandangan keliru dan kegelapan batin semua makhluk. Inilah yang paling dibutuhkan saat ini, ya- yakni yang maha sadar di alam semesta. Kita membutuhkan kekuatan ikrar para Buddha dan Bodhisattva. Kita membutuhkan mereka kembali ke dunia ini dengan perahu cinta kasih. Para Buddha dan Bodhisattva harus kembali ke dunia saha ini dan terjun ke tengah-tengah semua makhluk untuk mengajar dengan metode terampil. Jika merujuk pada sutra teratai, kita dapat melihat ada banyak bodhisattva yang merupakan Buddha dari masa lampau yang kembali ke dunia ini untuk mendukung ladang pelatihan. Seperti Bodhisattva Avalokitesvara, juga merupakan emanasi Tathagata Satya Dharmasyoti. Bodhisattva Manjusri juga merupakan Buddha masa lampau yang datang kembali ke dunia ini demi membantu Buddha Sakyamuni menaklukkan semua makhluk. Ya, seperti yang kita lihat ya, kita udah baca dua slide ya, Jessica, bahwa memang eh, dunia ini sekarang sedang tidak selaras ya, Mungkin iya, juga sepakat ya, di benar. mana-mana terjadi bencana alam. Ya, Hmm, baru-baru ini juga di Taiwan ya ada bencana banjir.
ya banjir bandang, lalu juga angin topan. Kalau di Taiwan sudah kayaknya Jessica Ya, Sece sudah ya, mengatasi dengan yang namanya bencana ya. ya. Tapi Di sekarang Hualien dunia, sih terutama topan ya. Kemudian juga ya, barusan juga topannya menyebabkan lumpur yang lumayan besar sampai kena di beberapa kota di Hualien ya. ya, dan Salah satu Master juga bentuk bener. betul-betul dan Master juga selalu berpesan bahwa kita eh, sebagai umat manusia hendaknya selalu menjaga batin kita agar jangan banyak kekotoran batin karena salah satu bencana itu semakin sering terjadi karena dunia ini sedang tidak selaras ya artinya pikiran-pikiran yang tidak baik itu selalu bermunculan. Ya mungkin kita bisa lanjut ya Sece berikutnya untuk poin ketiga. Silakan Sece Jessica. Oh, oke. Buddha adalah Raja Tabib Agung. Dharma adalah obat menakjubkan. Bodhisattva adalah perawat budiman, ibu pengasih yang menjaga dan melindungi. Mereka mampu mengobati segala penyakit dari para makhluk di bumi ini. Dharma dan kesadaran Buddha ada sejak masa tanpa awal. Pada dasarnya sudah ada bersama alam semesta. Segala ruang di alam semesta dipenuhi hakikat Dharma. Jadi, yang maha sadar di alam semesta senantiasa menggunakan Dharma ini. Hanya saja, semua makhluk tidak kunjung sadar. Jadi, Dharma adalah obat mujarab. Jika kita dapat membangkitkan hakikat kesadaran, kita akan selaras dengan Dharma. Dengan demikian, semuanya akan sehat dan segala sesuatu akan selaras. Semua bodhisattva menerima ajaran Buddha Sakyamuni. Para bodhisattva berperan sebagai raja, obat, atau perawat di berbagai tempat. Setelah menerima resep, mereka dapat meracik obat, bahkan mendampingi para makhluk awam yang berwatak keras. Ya, Sisyo. Seci ada yang mau ada kira-kira notes yang mau ditambahkan untuk slide ketiga ini. Mungkin Seci di Oh, slide keempat ya Seci ya. keempat, iya benar. Oke, Oke, Sisyo. silakan ya. Ya. Mungkin next host. Ya, poin keempat. Buddha Em, demi satu tujuan utama datang ke dunia ini. Sutra teratai adalah resep mujarab dan obat menakjubkan untuk memenuhi kebutuhan dunia. Sutra teratai bertujuan untuk membimbing semua makhluk agar menjadi bodhisattva. Hanya dengan semua makhluk menjadi bodhisattva, barulah dunia ini bisa menjadi damai. Di masa kini, kita harus menggunakan dharma ini sesuai dengan kondisi zaman dan kapasitas manusia masa kini. Semoga setiap orang dapat menerima obat mujarab ini dan menggunakannya. Dengan mempraktikkannya secara nyata, kita dapat membuat dunia lebih damai. Kita harus meningkatkan kewaspadaan, mawas diri, dan tulus. Kita harus meyakini, menerima, dan menjalankan ajaran Sutra Teratai ini seperti obat mujarab yang harus diminum oleh setiap orang dengan sepenuh hati. Ya, Jessica ada yang mau mungkin disampaikan di poin keempat ini saja. Ya, jadi ada sedikit sharing dari saya ya. Mungkin dari membaca apa yang sudah Intisari Sinfasya ini yang keempat ini dikatakan diharapkan semoga ini intisarinya itu bisa diterapkan juga ya. Jadi kayak Dharma itu sangat penting. Nah, ini seperti kondisi yang udah pernah saya alamin baru saat ini ketika papa saya wangsen, saya belajar betapa pentingnya Dharma itu di dalam kehidupan kita. Contohnya misalnya ketika Papa Wangsen, saya tahu rasa berpisah dengan orang tua itu sakit. Tapi ketika kita belajar tentang Dharma, kita memahami apa yang Master ajarkan kepada kita. Seperti Master selalu mengatakan, inilah kehidupan. Di dunia ini dipenuhi dengan ketidakkekalan. Jadi kita tahu namanya Uchang ya, ketidakkekalan. Jadi ketika kita bisa masuk dalam kehidupan ini, kita terus berbuat kebaikan seperti yang Papa udah lakukan. Papa tuh banyak berbuat kebaikan ya, jadi banyak
berbuat sumbangsi di ceci. Jadi ketika Papa Wangsen kali ini, saya juga belajar bahwa kita harus bisa melepas karena seperti Master bilang, kalau misalnya kita punya ikrar yang kuat, Papa sudah bersumbangsi di ceci ini, pasti suatu saat nanti Papa akan bisa kembali ke dunia ceci lagi, bisa membantu lebih banyak orang lagi. Jadi pemahaman Dharma ini bahwa sebenarnya kita ini tahu ketidakkekalan pada saat seperti Master tadi ada cerita bahwa benda aja itu ada terbentuk dan akhirnya menghilang. Seperti kita manusia juga ketidakkekalan itu ada seperti kita akan lahir, tua, sakit dan juga akan meninggal. Jadi ketika kita memahami Dharma ini, ketika kita mengalami kondisi ini, kita juga bisa lebih menerima. Jadi Dharma ini sangat penting sih. Ini hanya bentuk mungkin dari seperti makanya kata Master kita harus usahakan semoga Dharma ini juga bisa terserap ya ke banyak orang. Jadi kita bisa mempraktekkannya sehingga kita itu bisa banyak membentuk bodhisattva. Jadi kita juga paham dan tidak terjerumus ke dalam kegelapan batin. Misalnya kalau kita tahu Papa Wangsan, kita terus terjeret dalam kesedihan. Tapi jangan seperti itu. Tapi kita bawa spiritnya Papa, kita terus melakukan pelimpahan jasa buat Papa dan juga kita terus bermanfaat buat banyak orang. Itu aja sih sharing dari saya. Wah, Oke, bagus Kak sekali Sece. Esismo. Ya, Kan Sece ya, benar ya. Itu juga Mama selalu pesan ke kita ya, seperti pesan Master juga ya, Sece, bahwa senti li xing ya, kita tetap harus sing pusa tau. Terus kita menggunakan raga yang udah diberikan Papa Mama, kita selalu bersumbangsi ya di jalan Bodhisattva ini. Artinya Dharma itu seperti yang tadi juga Master juga sudah sampaikan di dalam ceramah Master, bahwa Bodhisattva datang, ya Buddha sebagai Raja Tabib, Bodhisattva juga sebagai bagaikan perawat. Namun kita perawat. kita di sini orang awam umat manusia yang banyak kekotoran batin ya, banyak kerisauan batin. Ya kita harus selalu berusaha senantiasa untuk berikrar, bertekad dan selalu mendengarkan Dharma, menjalankan Dharma. Kita juga bisa mempunyai satu ketenangan pikiran. Baiklah, Sece, mungkin intisarinya sudah selesai ya, host ya Ya, harusnya ya. Ya, kita kan Sung Sece untuk sudah mendengarkan intisari dari saya maupun Jessica Sece. Lalu kita akan lanjut ya Jessica Sece ke bagian sharing peserta. Nah, di ya. sini sudah Ada ada Vivi Liang Vivi Seku yang ya yang seku. Ya. raise hand. Boleh kita persilakan kepada Vivi Liang Seku. Silakan Vivi Liang Seku untuk sharingnya kan. 感恩师兄师姐，感恩 Jessica dan Benny 师兄。Ya, dikatakan tadi bahwa proses benda itu terbentuk, bertahan, rusak dan musnah. Ini juga dihubungkan dengan sifat batin manusia yang tidak tetap. Tetapi niat batin itu terus saja berubah. Dan hubungan antar manusia dari kesal bisa menjadi dendam. Dan terjadi perselisihan, konflik, dan juga banyak bencana yang berkobar. Untuk menaklukkan batin manusia ini, Buddha menggunakan obat yang menakjubkan, yaitu air dharma. Dan juga dengan sifat tercerahkan dan maha tersadarkan dari Buddha Sakyamuni, beliau mendampingi para makhluk yang keras kepala. Dan juga beliau bagaikan mendampingi anak, menguji kebijaksanaan orang tua. Dan juga Buddha bagai seorang tabi agung yang mampu menganalisis berbagai penyakit dan memahami berbagai sifat obat dan memberi obat yang sesuai gejala penyakit ini. Dan juga untuk bisa menyembuhkan semua penyakit para makhluk. Dan juga Buddha bagai nahkoda kapal yang berhati luhur, yang mengangkut semua makhluk menyeberang sungai samsara hingga mencapai pantai seberang, yaitu pantai nirwana. Jadi di sini dikatakan bahwa kita hendaknya selalu menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan kita sehingga kita menjadi tidak ternoda lagi
Dan juga kita juga dengan menjaga pikiran kita, setiap pikiran yang baik kita harus segera laksanakan. Maksudnya segera melakukannya. Tetapi jika ada sebuah niat buruk yang timbul, kita juga harus segera melenyapkannya. Karena pada dasarnya pikiran itu bisa juga segera berubah. Jadi disinilah kita juga harus memahami 37 faktor pencerahan yang merupakan ajaran mendasar dari ajaran Buddha. Kang En Sesiong Secie. Kan ya, Seku Vivi yang untuk sharingnya memang benar ya, kita harus selalu menjaga pikiran kita agar jangan sampai terjadi konflik. Nah, berikutnya ini ada Acing Sesiong ya. Acing Sesiong kemarin berjodoh ketemu di eh, Taiwan, sungguh jalinan jodoh yang luar biasa. Hari ini bisa ketemu di Sinfas yang lagi. Silakan Sesiong Acing untuk sharingnya. Oke, selamat malam ya, Benny, Siti, Malam. dan Jessica ya. Ya, Malam Sesiong. ya Kanen San dan Kaise ya. Saya lihat mamanya juga ada di Zoom ya, Kanen ya. Selamat malam juga ya, Siucu Secie. Ini di mana? Susung dan Secie, udah sampai Indonesia ya? Saya udah nyampe Jakarta, Sesiong Jessica, Mama masih di Masih di Hualien. Hualien. Iya. Masih ada yang diurus ya? Masih Masih, ada. masih. Wan An, Aceh Sesiong, kami masih di Secie, mana? Hualien, ya Wan An. Ya, kapan kembali ke Indonesia Secie? Ya mungkin beberapa hari lagi. Ya, Ya sudah Cufu Tatia selesai. ya, Cufu. Ya, kan, Aceh Sesiong. Bila cukup aja. Nah, sesuai judulnya ya, Dharma menakjubkan merupakan obat menakjubkan untuk mengobati segala penyakit ya. Jadi segala penyakit itu bukan hanya penyakit fisik ya, terutama juga penyakit batin. Jadi kalau kita sebagai relawan, sebagai murid master, ada Dharma ya, kita nggak sampai ada penyakit batin ya setidaknya. Nah, saya salut ya sama keluarga ya, keluarga Siucu Suci ini selain murid master yang teladan ya di mana-mana seperti Iche Chung Sesi Pusa ya, kemana-mana Sesiung Cici sangat suka ya sama Siucu Suci, Alex Salim Sesiung ya, dan sekarang juga putra putrinya ya, saya salut lah ya sama keluarga kalian ya. Dan dari Medan dulu kita juga melihat ya bagaimana Sesiung Cici terlibat ya dalam merintis Simpasiang ini ya. Setiap pagi mama itu datang membawa bihun goreng ya. Walaupun bihun gorengnya polos itu sampai sekarang masih kita idamkan ya. Oke, jadi begitulah ya. Kemarin saya juga pertama saya turut berduka cita ya, dan saya berharap Alex Sesiung segera kembali ya ke keluarga di mana Alex Sesiung begitu terakhir kembali bisa mendengar ceramah master ya. Oke, jadi memang tadi kata Benny Sesiung ya, saya sungguh ada jalinan jodoh baik ya dengan Alex Sesiung dan keluarga. Hari itu ya, tepat sekitar hampir jam 12 siang masih sempat ya, masih sempat menjenguk Alex Sesiung dan sempat bicara ya, saya berdua dengan Benny Sesiung sempat bicara ya dengan Alex Sesiung walaupun kondisinya udah kurang mampu untuk interaksi, tapi Alex Sesiung ya secara mengejutkan menganggukkan kepala ya, Benny Sesiung ya, sungguh luar biasa ya Papa ya. Betul sekali, Sesiong. Nah, jadi eh, saya sekali lagi salut kepada keluarga ya, tidak sedih tetapi bangga ya, bahkan berkah Papa sangat luar biasa, bisa menjadi silent mentor ya. Saya rasa ini merupakan relawan Indonesia pertama ya punya kesempatan menjadi silent mentor. Kalau kita tadi saya pikir ya, kalau kita sengaja ingin menjadi silent mentor di Taiwan juga nggak bisa ya, juga susah ya. Baik mengenai aturannya juga mengenai momennya ya. Jadi ini benar-benar ya Alex Sesiung sangat penuh berkah ya, Kong Te Uliang. Jadi mungkin sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Jessica Sece ya. Pada saat itu sehari sebelumnya juga dilantik menjadi komite ya. Ini Yes. benar-benar buat Alex Sesiung juga bangga ya. Jadi Iya. tidak ada yang sedih, kita malah sukacita ya, bukan seperti ada 8 jenis penderitaan ya, yang mengenai Tuhan mati, kemudian berpisah orang yang dicintai.
Namun karena kita sudah paham prinsip kebenarannya, kita melaluinya dengan menerimanya lah ya, dengan Jing An Zecai. Oh ya. Sekali Cufu aja ya. Dan Kanen ya, malam ini juga sudah tetap tegar ya menjadi moderator. Cufu aja sekali lagi juga untuk Siu saja ya, Kanen aja. Cảm ơn anh Sinh Sư Siêu, cảm ơn. Kangen ya, Ching Sesiong. Ya, saya ingat kata-kata kalimatnya Ching Sesiong selalu ya, Jing An Zecai. Biarpun di saat kita itu pikiran sangat risau, tapi eh, apa Ching Sesiong selalu mengucapkan itu berkali-kali ya kepada Papa juga, di mana ketika saya mendengar ya, eh, saya juga harus tenang. Di situ kita pihak keluarga dari Jessica, Mama juga semuanya harus tenang. Kita harus cufu Papa ya, karena kita sadar bahwa memang kondisi itu semuanya tidak ada yang kekal, semuanya itu ujang. Dan di saat itu pun kita harus benar-benar merelakan, terus kita juga cufu, ya kita juga eh, berdoa supaya Papa bisa segera kembali ke dunia suci. Di sini juga Ching Sesiong selain kemarin Jessica Souchen hari ini juga dia perdana sebagai moderator. Jadi ada apa? Ada kesempatan yang opportunity di mana saya ngajak apa Jessica Sece ya, karena Jessica Sece itu kan sebagai selain sebagai adik saya tapi juga sebagai mitra bajik ya di Sece, kita ke sekeluarga semuanya sebagai mitra bajik ya, jadi kita sangat kangen dan bisa diberikan kesempatan untuk tampil ya bersama hari ini. Baik, Cảm ơn. kangen Sece, kangen Sesung. Berikutnya, apakah Sesung Sece di sini ada sekitar 80 orang ya? Wah, lumayan nih hari Minggu, 80 orang rame loh, Dek. Mungkin karena pada tahu Jessica Salim Sece mau ini, mau apa ya, mau eh, jadi moderator, jadi rame. Ya, mungkin berikutnya ada Sesung Sece yang apa akan pengen sharing. Tadi saya mungkin sedikit mohon maaf ya, Sesung Acing, karena kalau dibilang tegar tapi sebenarnya masih hati itu masih apa ya, masih beberapa hari ini masih agak, karena kita dari kondisi dari Taiwan terus pulang ke Jakarta, sebelumnya juga ada gathering, dari pagi ada training amal, sebenarnya masih agak kagok ya. Tadi saya minta maaf terlebih dahulu karena pada saat saya mulai saya bahkan sampai nggak ngomong kan Ensang dan Kaise. Aduh. Mungkin berikutnya sesi ada yang mau sharing. Atau mungkin Seci Jessica mau menambahkan sedikit di materi hari ini. Enggak sih, Sesiung ada kesan atau apa? Ya karena saya eh, apa mengikuti kalau cerita soal Acing Sesiong ini juga Acing Sesiong. Ini ada dari Jambi. Kita Dan persilakan juga yaitu ini Seci. Yeni Sece. Silakan Yeni Ya. Sece, dibuka aja mic-nya ya. Silakan Yeni Sece. Malam, Siang Sejaman. Um, Suara saya jelas ya. jelas Jelas Seci. Sece, jelas. Sebelumnya, Kan Eng Sangren, Kan Eng, Susiong Seje moderator. Saya mm, cukup, ini mau dibilang berduka cita atau bersuka cita, ya saya juga susah mengungkapkan. Ini anak-anak dari Susiong Alex Salim ya. Saya kagum loh tadi pas Susiong Sucing sampaikan bahwa Papa Wangsen, tapi juga menjadi salah mentor. Itu sebenarnya suatu sungguh berkah, ya kan? Apalagi anak-anaknya juga bisa sochen ya. Itu sebenarnya sungguh suatu berkah. Izin sharing ya mengenai apa yang saya tahu. Nanti kalau ada salah boleh dikoreksi. Sesuai judul kali ini kan, Dharma menakjubkan merupakan obat menakjubkan untuk mengobati segala penyakit. Tadi kan sempat disebutkan bahwa penyakit itu kan bukan cuman penyakit fisik ya. Dalam ajaran Buddha, Dharma adalah kebenaran universal yang mampu membimbing manusia keluar dari penderitaan. Karena itulah Dharma sering disebut obat menakjubkan.
yaitu obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit batin. Penyakit yang dimaksudkan bukan fisik ya, tapi terutama seperti kemarahan, kecemasan, keserakahan, kebingungan, kesedihan, kekecewaan, ego, dan keakuan, tidak mampu melepaskan. Semua ini adalah racun batin yang kadang membuat hidup terasa berat. Ketika batin sakit, tubuh pun mudah sakit. Ini pernah saya alami ya, kadang pikiran tuh menentukan. Badan kita bisa drop pengaruh dari pikiran, itu pernah saya alami. Maka Dharma menjadi obat yang menyehatkan dari akar penyebabnya. Dharma menakjubkan juga menurut saya karena menyembuhkan dari dalam. Mengajarkan cara melihat dunia dan diri sendiri dengan bijaksana. Terutama saya kangen banget sama Sang Ren ya. Di mata saya itu Sang Ren menunjukkan jalan, membuka jalan untuk kita melihat atau belajar Dharma sekaligus terjun ke masyarakat. Kayaknya mungkin di saya belum menemukan paket lengkap seperti di Suci ini, terutama ajaran Sang Ren. Dulu saya hanya mengetahui Dharma itu secara teori, ya kan. Tapi saya kangen dapat berada di jalan suci sehingga langsung dapat menjalankan praktek. Ketika saya ya atau kita memahami sebab akibat, ketidakkekalan, dan cara mengelola pikiran, mudah-mudahan, ya kan, rasa marah berubah menjadi pengertian, kekhawatiran berubah menjadi ketenangan, kebencian berubah menjadi kasih, kesedihan berubah menjadi penerimaan, kekosongan batin berubah menjadi syukur. Semoga yang mudah-mudahan ini menjadi penyembuhan sejati yang datang dari kebijaksanaan. Dharma juga mengobati akar penyakit, bukan gejala. Kalau penyakit fisik bisa ya diobati oleh dokter, ya kan. Tetapi penyakit pikiran kadang-kadang, ya kan, mesti atau harus ya dapat disembuhkan oleh Dharma. Karena Dharma mengubah cara berpikir, cara melihat masalah, cara merespon kondisi, cara menjaga kualitas hati. Ketika akar kebingungan hilang, gejala penderitaan pun berangsur pergi. Makanya sekali lagi saya bilang saya kangen dengan Sang Ren yang menunjukkan jalan atau cara kita memandang atau mempelajari Dharma sesuai dengan kapasitas kita langsung, bukan cuma teori tapi langsung dipraktekkan. Saya juga ingat kata-kata master ya, ini koreksi kalau saya salah. Selama pikiran kita benar, tidak ada hal yang tidak bisa diatasi. Dharma juga seperti obat universal. Mengapa ya juga disebut obat menakjubkan? Karena menurut saya Dharma berfungsi sesuai kondisi setiap orang. Jadi kalau bagi orang yang gelisah mungkin menjadi penenang. Bagi orang yang marah, Dharma menjadi air dingin yang menyejukkan. Bagi orang yang sedih, Dharma juga menjadi pelipur lara kesedihan. Bagi orang yang bingung, menjadi cahaya kebijaksanaan. Bagi orang yang egois, menjadi cermin untuk melihat diri sendiri. Bagi orang yang lelah, menjadi sumber kekuatan. Ini mungkin kira-kira yang kondisi yang mungkin pernah saya alami, ya inilah yang saya rasakan. Saya sharing mungkin yang sesuai yang pernah saya alami ya kan. Saya pernah mengalami rasa kehilangan papa, ya kan. Dan saya kangen dengan ajaran Sang Ren, dengan Dharma ini sehingga saya mampu ya menerima dan melakukan dengan memahami Dharma, maka saya dapat melakukan kebaikan atas sama papa sampai detik ini, meskipun papa sudah almarhum. Dharma bagi saya juga menjadi penyejuk untuk kehidupan sehari-hari. Dharma bukan sesuatu yang jauh, tapi menurut saya menjadi obat ketika kita mau mendengarkan dengan hati terbuka, mau menerima dengan kerendahan hati, mau mempraktekkan dalam ucapan dan tindakan, mau mengubah diri dari dalam. Barulah saat itu menurut saya Dharma bekerja seperti ramuan ajaib yang menyembuhkan kehidupan kita. Makanya sekali lagi saya kangen sama Sang Ren, di Suci inilah saya benar-benar belajar Dharma, langsung
berinteraksi dengan semua relawan, dengan masyarakat, termasuk dengan KNEHU, termasuk dengan mitra bajik, maupun dengan yang mungkin yang belum sesuai dengan kita, itu juga kita memperoleh dharma dari mereka. Kalau dharma dipraktikkan, ya kan, meskipun pelan tapi pasti, kadang hidup menjadi ringan, batin menjadi jernih. Meskipun kadang ketika batin jernih, masalah tetap ada, ya kan, namanya kita hidup manusia ya. Tetapi ya tidak terasa begitu berat lagi ya kan. Tantangan pasti tetap ada, tetap muncul. Tapi semoga hati kita lebih kuat. Orang lain mungkin ada tetap sulit, atau kita menghadapi orang lain mungkin ada yang sulit. Tapi dengan adanya Dharma, tetap kita mudah-mudahan bisa lebih sabar. Luka tetap ada, ya kan. Kita namanya juga manusia. Tapi semoga bisa cepat sembuh. Ya, ini kekuatan Dharma menakjubkan. Demikian sharing dari saya. Jika ada kurang atau salah, boleh ditambahkan atau dikoreksi. Cảm ơn sư兄sư chị em. Kak Suci, Kan Sece ini ya bagus banget luar sharing. biasa sharingnya Sece ini, kita jadi eh, apa ya, jadi tercerahkan ya deh. Iya, jadi Jadi karena belajar. memang benar sekali kata Sece ini bahwa Dharma itu sungguh menakjubkan, karena di dalam segala kondisi, ya bukan hanya dalam berkegiatan di Seci, bahwa ini juga kita bertemu dengan hal, yaitu eh, kondisi di mana kita harus melalui kondisi duka, tapi dengan adanya Dharma dan kita selalu mendengarkan ceramah dari Master, ya, juga berjodoh dengan Sansu Sefu, Yajing Sefu, kita juga banyak dikasih bejang-bejangan. Itu juga sangat membuat hati kita tuh semakin, pikiran kita semakin terbuka, dan kita juga eh, tidak berlarut dalam kesedihan. Mungkin Jessica ada yang mau ditambahkan dari sharingnya Sejaya ini? Enggak, udah bagus banget sharingnya Secie ini memang benar. Kayak tadi Secie bilang rasa kehilangan itu pasti sakit banget. Tapi dengan adanya Dharma kita jadi punya kekuatan karena kita jadi punya pemahaman gitu. Jadi benar seperti kayak Sejong Beni bilang kita nggak larut dalam kesedihan atau duka, tapi malah kita melakukan hal yang positif karena kita sudah memahami Dharma. Dharma ini seperti pelipur lara sih, jadi buat kita tuh jadi lebih kuat, kita jadi lebih positif. Jadi Dharma penting sih, bener juga kayak Sece Yeni bilang tadi, bukan hanya kesedihan ya, seperti kecemasan, ketakutan, kadang ketika kita lagi kesal, Dharma inilah yang bisa menenangkan kita. Jadi Dharma memang penting, jadi memang ya itulah Dharma. Kan sharingnya Ya, Suci ini Sejaya ini bagus banget. Kan tuh. Juga Sejaya ini tadi juga selalu sebutkan ya, kita mau Pao En Fumu. Ya, tapi orang tua sudah tidak ada. Terus kita lantas kita bagaimana? Mungkin kalau sebelum kita mengenal Dharma, kita taunya itu adalah tradisi, ya, mungkin bakar bakar uang kertas dan lain-lain. Tapi setelah kita mungkin mengenal Dharma dari Chenyen fase, dari masa Chenyen, bahwa oh ternyata kita bisa bersumbangsi dengan menggunakan raga yang sudah diberikan oleh kedua orang tua kita. Kita selalu bersumbangsi, ya, kita pelimpahan jasa kepada eh, almarhum papa, ataupun ya orang-orang yang papa mama kita yang mungkin sudah wangsen. Jadi itu Dharma itu menunjukkan satu jalan yang dimana kita mempunyai pikiran yang lebih jernih, ya, dengan menggunakan kebijaksanaan ketika saat kita akan bertindak. Ya mungkin kita silakan undang sesi yang lain. Apakah ada yang mau sharing sesi? Ini mungkin karena Aceng Susyung udah sharing duluan, yang lain Susyung yang lain jadi segan untuk sharing. Ya silakan. Ini ada Alung Susyung, Aku silakan Alung Susyung. Sessiongalong. Wah, Cảm ơn Sang Ren Kaiser, cảm ơn kepada moderator Benny Sesiung sama Jessica Sece. Nah, apa kabarnya kalian semua? Baik Susyung, baik Susyung. Ya, kan saya sharing ya mengenai topik hari ini perihal Dharma adalah obat menakjubkan.
untuk segala penyakit batin ya, seperti tadi sudah juga Suceng Sesiung sharingkan adalah mengenai penyakit yang disembuhkan itu bukan hanya penyakit tubuh ya, melainkan penyakit batin ya, seperti rasa marah, kecewa, iri, atau ini ya, ingin dihargai. Ya, seperti saya masih ingat perenungan Master ya, saya datang ke church ini bukan untuk mengubah orang lain ya, tetapi untuk mengolah batin saya sendiri. Dan inilah obat Dharma ya, bekerja ya pada saat saya lelah dalam kegiatan. Saya ingat bahwasanya ini adalah kesempatan bersumbangsih selagi saya masih hidup dan selagi masih bisa bergerak ya, memaksimalkan kesempatan untuk bersumbangsi ini ya. Dan apabila ada sesama relawan ya ini mempunyai pendapat yang berbeda, saya selalu mengambil satu mindset bahwasanya lebih baik saya berlatih untuk melembutkan batin saya sendiri daripada ini ya, namanya perbedaan pendapat, daripada memenangkan ide. Lebih baik saya berlatih untuk melembutkan batin saya sendiri ya. Dan jika apabila kita, apalagi kita dalam misi amal ya, kadang ini menerima bantuan juga bukannya berterima kasih ya, tetapi di saat demikian saya dapat saya dapat belajar bahwasanya memberi itu sebenarnya bukan untuk mendapatkan balasan, melainkan saya belajar ya untuk membangkitkan dan menumbuhkan cinta kasih dalam hati saya. Itu saja yang ingin saya sharingkan untuk malam ini. Ya, kadang sesiong secie. Sausang. Ya, keadaan ya Sesiong Alung. Betul sekali ya. Karena memang dalam berkegiatan pun ya Sesiong Alung, terkadang kita harus menemukan kondisi-kondisi yang dimana mungkin kita tidak sepaham. Tapi dengan kita mendengarkan ceramah Master, yang dimana kita percaya bahwa di dunia suci adalah dunia untuk pelatihan diri, terutama betul ya Sesiong Alung ya, di misi amal sering sekali kita harus banyak diskusi, harus banyak tukar pikiran ya. Belum lagi tadi Sesiong Alung dengan Kan Enhu, tapi sesama relawan pun itu terkadang banyak sekali beda pendapat. Tapi di misi amal tuh sungguh luar biasa karena di situ wisdom kita dilatih, dan di misi amal tuh sebetulnya ada prinsip ya, lebih baik kita salah membantu daripada kita tidak memberikan bantuan sama sekali. Jadi memang eh, dengan terus melakukan misi amal ataupun setiap kegiatan suci, kita selalu memupuk ya jiwa kebijaksanaan kita untuk mengupgrade diri kita. Dan juga ya tadi seperti Siang Alung, kalau ketemu hal yang tidak sepaham, terkadang kita keep quiet itu doesn't mean that we lose the war ya. Sometimes untuk memenangkan pertempuran itu kita harus harus legowo. Dimana mungkin Cece Jessica juga dulu sering dengar ya sharing-sharing dari saya ya, saya mengikuti kegiatan ya, kita namanya orang awam ya. Jadi ya, terkadang pasti ada crash, ada ini, tapi di saat itu kita belajar ternyata dengan adanya konflik, apalagi terjun di dalam konflik dan kita ikut di dalam konflik itu, perasaan itu sangat tidak tidak nyaman. Ya, jadi juga dalam ceramah Master ya selalu menyebutkan yaitu eh, benda atau hal itu terjadi ya, terbentuk, berlangsung ya, rusak dan musnah. Ya, seperti pikiran itu juga tidak konstan, selalu berubah-berubah. Tapi jangan berubah ke arah yang makin buruk. Justru lebih bagus kalau kita berubah ke arah yang makin baik. Tapi kita harus pastikan diri kita bahwa kita selalu memberikan asupan-asupan positif, ya pikiran-pikiran baik, ya sehingga ada kondisi yang
tidak stabil atau tidak sesuai dengan keinginan kita muncul, kita bisa merubah arahnya ke arah yang lebih baik. Ya, mungkin berikutnya ada yang mau sharing lagi Sesyong Sece? Cici Jessica boleh sambil tambahkan sedikit kalau misalnya ini pas belum ada yang sharing mungkin bisa menambahkan input ya atau masukan. Atau kita langsung masuk ke kuis saja dulu ya. Ya, boleh ke kuis. Boleh nggak ya host kita lanjut ke kuis dulu? Nah, ya cara menjawab kuis ya di sini ya. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D, 2A. Oke, sini ada caranya ya. Oke, nomor satu mungkin saya duluan ya Jessica CC. Oke. Mengapa zaman sekarang disebut sebagai era keruh penuh bencana? A. Karena teknologi semakin maju. B. Karena manusia sibuk bekerja. C. Karena unsur alam dan batin manusia tidak selaras sehingga memunculkan banyak bencana. D. Karena jumlah manusia semakin sedikit. E. Karena musim tidak berubah. Silakan ya, jawabannya di chat room. Baiklah, kita close ya jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah C. Karena unsur alam dan batin manusia tidak selaras sehingga memunculkan banyak bencana. Silakan, Cici Jessica. Oke. Pertanyaan kedua, apa obat menakjubkan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit batin makhluk hidup? A. Makanan sehat. B. Teknologi modern. C. Doa keberuntungan. D. Dharma yang menakjubkan. E. Olahraga teratur. Silakan di chat di kolom chat room ya. Baik, kita close Oke, kita jawabannya ya. tes ya. Oke. Jawabannya adalah D. Dharma yang menakjubkan. Oke. Oke, berikutnya. Mengapa pestisida yang kuat akhirnya tidak lagi efektif terhadap hama menurut kisah Master? A. Karena masyarakat tidak mau menggunakannya. B. Karena cuaca terlalu panas. C. Karena hama terus bermutasi dan menjadi kebal. D. Karena padi mudah layu. E. Karena petani salah menggunakannya. Silakan Chung Sece jawabannya di chat room everyone. Baik, kita akan close ya jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah C. Karena hama terus bermutasi dan menjadi kebal. Silakan Cece Jess. Oke. Pertanyaan keempat, apa yang dapat menaklukkan noda batin dan pandangan menyimpang parah makhluk? A. Keberuntungan. B. Kekuatan ilmu pengetahuan. C. Keinginan kuat untuk kaya. D. Kekuatan ikrar para Buddha dan Bodhisattva. E. Latihan fisik. Silakan di chat di kolom chat room. Oke, Dan kita close ya. Masih banyak yang chat, oke. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Jawabannya adalah D. D. Kekuatan ikrar para Buddha dan Bodhisattva. Baik, nomor 5. Apa peran bodhisattva dalam mengobati penyakit batin manusia? A. Memberi hukuman kepada manusia. B. Menyampaikan ramalan masa depan. C. Menjadi perawat budiman yang mendampingi makhluk dengan welas asih. D. Menggantikan tugas Buddha sepenuhnya. E. Memaksa makhluk untuk mematuhi ajaran. Silakan Session C jawabannya di chat room everyone.
Baik, jawabannya akan kita close ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah C. Menjadi prabudiman yang mendampingi makhluk dengan welas asih. Oke, the last questions, Jessica. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pesan Master kepada semua insan suci terkait penggunaan obat Dharma? A. Cukup disimpan dalam buku. B. Hanya dipahami secara teori. C. Menerima dan menggunakannya dalam praktik nyata agar dunia menjadi damai. D. Dipelajari hanya oleh para guru. E. Hanya digunakan saat terjadi bencana. Oke, silakan di chat ya, di kolom chat room. Session Suci. Oke, close ya. Jawabannya 5, 4, 3, 2, 1. Menerima dan menggunakan dalam praktik nyata agar dunia menjadi damai. C. Oke. Kan ya, Senyum C, semuanya udah Dari participate partisipasi. untuk mengikuti quiz. Nah, untuk pemenang quiz ini tentunya akan ada hadiah ya, sangat menarik. Ada hadiah nggak ya, host? Kalau nggak ada hadiah nanti kita yang kasih hadiah nih, ya, sejejas ya. Apa? Hadiahnya ini nanti akan ada sistem todong dari relawan Medan, biasanya pakai sistem todong nih. Oke, untuk berikutnya eh, ini sudah bisa diumumkan host untuk pemenang quiz hari ini. Jadi masih banyak waktu. Mungkin Sesyong Sece ada yang mau sembari sharing dulu. Di sini saya lihat ada nama Leo Sesyong nih muncul, tapi orangnya belum nongol nih sepertinya. Oh, udah mau pamit. Oke, oke, silakan Sesyong Leo. Kanan, kanan. Ya, Sesium. Oh ya, silakan Aceng Sesyong. Mau ditambahkan Ini Sesyong, silakan. sebenarnya waktunya masih banyak ya. Karena bab pertama ini sampai dengan bab 7 ya sebenarnya itu videonya lebih singkat ya, hanya 25 menit ya lebih kurang. Kalau yang terakhir di bab 23 ya, berarti mulai dari bab ke-8 sampai bab ke-23 itu videonya hampir 1 jam ya, 55 menit. Antara 50 sampai 50 menit. Namun demikian, ini karena banyak waktu saya manfaatkan waktu lah ya untuk mengulas kembali bab 1. Walaupun di YouTube ya itu disiarkan 25 menit, sebenarnya itu video aslinya lebih panjang ya, video aslinya lebih kurang 50 sampai 50 menit. Nah, ini sebuah metode terampil ya, sebuah metode terampil karena di masa-masa awal itu kalau langsung ya, langsung sekitar hampir 1 jam mungkin pendengarnya agak berat ya. Nah, ini sebuah metode terampil. Namun butuh kerja keras ya, butuh kerja keras dari tim ya. Dari tim di Hualien yang kita tidak tahu siapa aja untuk mempersingkat ceramah master itu menjadi 25 menit ya. Oke, jadi hari ini udah di episode ke-14 ya Sesiung Cece. Untuk bab 1 ini ada lebih kurang sekitar 175 episode. Bayangkan ya Sesiung Cece, untuk bab 1 ini master harus menjelaskan sampai 175 ya lebih kurang ya 175 kali pertemuan ya. Jadi master setiap pagi pukul 4.20 Indonesia ya di Taiwan jam 5.20 harus duduk selama 1 jam ya untuk membabarkan sutra teratai. Sebenarnya setelah membabarkan sutra teratai itu jam 6.20 kemudian di Jingse itu sarapan. Nah, jam 7 ya pada saat itu Master masih sangat sehat. Master juga harus melanjutkan Cekung Cao Hui. Ya. Jadi kalau yang jam 5.20 waktu Taiwan itu digunakan untuk Jing Se Cheni, yaitu Sanubari Teduh atau Essence of the Body Mind seri Sutra Teratai ya. Jam 7 setelah sarapan pagi itu
Master harus ceramah lagi sekali dengan para cekung ya, artinya dengan rumah sakit, dengan relawan pemerhati rumah sakit, dengan DAI TV dan badan misi lainnya ya. Mereka laporan. Nah, itu setelah master ceramah mereka laporan. Ceramah master pagi jam 7 itu digunakan untuk Lentera Kehidupan ya, digunakan untuk Lentera Kehidupan di DAI TV. Nah, sesungguhnya saya bayangkan ya, itulah yang digunakan di kerja keras master ya untuk kita, untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan para murid ya. Kita lihat ya, Benny Sesiong, Jessica Seceda Mama dan keluarganya semua hari ini karena sering mendengar Dharma, jiwa kebijaksanaannya tumbuh ya. Jadi ketika ada masalah ya, masalah duniawi ya, masalah duniawi kita hadapi dengan Dharma non duniawi yang kemudian kita bisa mengatasi ya problem seperti ini. Jadi Master mengatakan Dharma apa ya, tak terkondisi ya, tak terkondisi. Dharma tak terkondisi ini adalah prinsip kebenaran. Setelah kita serap, kita pahami, kita pergunakan dalam kehidupan kita, dia menjadi eh, Dharma terkondisi. Jadi Dharma terkondisi itu apa sih? Seperti, sorry ya, Papa Wangsen ya, itu Dharma terkondisi. Kita menghadapinya dengan Dharma, ya, dengan Dharma yang tak terkondisi, sehingga kita bisa paham, oh, kenapa sih Papa saya meninggal, ya? Jalinan jodohnya dengan dunia ini sudah habis, jalinan jodohnya dengan saya sebagai saudara-saudaranya sudah habis ya. Namun demikian ya, benih yang kita tanam dengan beliau di kehidupan ini akan bertemu lagi di kehidupan beliau, di kehidupan mendatang ya. Nah, kita lihat ya, ketika Sang Buddha melewati setumpuk tulang ya, melewati setumpuk tulang, Sang Buddha memberi hormat. Kemudian Ananda bertanya, kenapa Sang Buddha yang begitu agung membungkuk memberi hormat kepada setumpuk tulang yang udah hampir hancur ya. Nah, Sang Buddha mengatakan beliau ya, tumpukan tulang itu merupakan orang tuanya di kehidupan lampau. Jadi para makhluk di dunia ini sebenarnya sudah dalam kehidupan yang berulang-ulang ya, menjadi apa ya namanya, satu keluarga ya. Karena apa? Karena sudah dari masa yang sangat lama lalu ya, kita saling berhubungan. Jadi Sang Buddha di waktu itu ingin menunjukkan bahwasanya tumpukan tulang itu juga ya, juga orang tua Sang Buddha di masa kehidupan lampau. Sangat mungkin kembali, sangat mungkin sekali ya. Masa menjelaskan ya, sangat mungkin ya. Jadi kata-katanya adalah sangat mungkin. Masa tidak menggunakan bahwasanya pasti ya, karena tidak bisa dibuktikan secara duniawi. Oke, jadi kalimat sangat mungkin itu ya udah jelas bagi kita ya, bahwasanya itu sangat mungkin terjadi. Jadi kalimat sangat mungkin tulang itu adalah orang tuanya Sang Buddha di masa lampau. Oke, Masa melanjutkan ya dalam banyak sharingnya bahwasanya antara kita dengan Master dengan Sang Buddha dulu ya, bukan saja kita pernah menjadi keluarga, bahkan Master pernah mengatakan mungkin aja ya saya kehidupan mendatang akan menjadi murid kalian ya. Pada saat Tzu Sifu Wangsen ya, Tzu Sifu itu yang buat keramik, Wangsen Master mengatakan 50 tahun kemudian atau berapa puluh tahun kemudian ya, angka itu sebenarnya hanya sebuah analogi. Saya akan menjadi murid kamu ya. Begitu ya kata Master. Jadi kita harus yakini bahwasanya dari kehidupan demi kehidupan jalinan jodoh yang terus-menerus ditanam semuanya akan kembali bertemu lagi ya. Oke. Nah, kembali ke Sutra Trata ini. Di persamuan Sutra Trata ya di puncak Burung Nasar ketika Sang Buddha pada saat itu ya akan memulai berarti mulai dari bab 1. Ada beberapa kondisi yang sangat menakjubkan ya, sangat istimewa dan langka pada saat itu. Yang pertama adalah Sang Buddha baru selesai membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas. Kemudian yang kedua adalah Sang Buddha kemudian memasuki samadhi ya. Kemudian dari langit turun bunga Mandarava dan Manjusaka yang sangat indah, sangat hangat ya di cuaca pada saat itu dan sangat lembut ya. Kemudian bumi berguncang ya dalam 6 jenis guncangan dan para orang-orang ya di persamuan merasa sangat sukacita. Dan yang terakhir adalah Sang Buddha memancarkan sinar
dari ya dari sehelai rambut di antara kedua alisnya. Nah, pancaran cahaya itu karena Sang Buddha menghadap ke arah timur, cahaya pagi dari timur itu kena ke kepala ya, berarti ke kening Sang Buddha, terpantul kembali ke arah timur. Ya, jadi ke arah timur itu adalah di Asia Timur ya, dari India menghadap ke timur berarti Asia Timur. Negara-negara yang di masa depan ya, di masa sekarang ini berkembang ajaran Buddhanya, terutama ajaran Mahayana yang meliputi Sutra Teratai. Nah, pada saat cahaya itu menerangi timur ya, Sisung Sice, cahaya itu membangkitkan, oke, membangkitkan orang-orang yang di persamuan itu bahwasanya, oh, Dharma ini akan ya, akan menghidupkan kembali sifat hakiki kebudaan. Oke. Jadi selama 42 tahun sebelumnya Sang Buddha membabarkan ajaran sementara. Ajaran sementara ini belum membangkitkan sifat hakiki kebudaan karena kapasitas para makhluk belum mampu menerimanya. Setelah 42 tahun berlalu masuk ke tahun 43 berarti ya, Sang Buddha mengumpulkan para murid di puncak Burung Menasar dan membabarkan Sutra Teratai. Ya, jadi itu ada kondisi-kondisi sebelum Sang Buddha benar-benar memasuki Sutra Teratai. Jadi tentu ya didahului oleh Uliang Iching, Sutra Makna Tanpa Batas. Nah, sisi mungkin di internet ya, mungkin di viara-viara ya, bahkan di viara Mahayana kita sulit menemukan ada para guru ya atau mahaguru membabarkan sutra makna tanpa batas. Kalau sutra teratai masih ada sebagian ya. Nah, makanya jalinan jodoh kita dengan master ya, dengan Sang Buddha ini sangat istimewa. Kenapa? Kita mengikuti eh, sutra yang sangat langka ini. Oke. Jadi sutra makna tanpa batas itu sebenarnya menjadi apa? Menjadi acuan, menjadi landasan batin ya. Itu di Cici kita sering dengar Cing Se Famai ya. Nah, Sutra Makna Tanpa Batas itu merupakan landasan Cing Se Famai. Masa selalu mengatakan bahwasanya nah, apa ya? Batin kita yang seluas angkasa itu tak tergoyahkan dalam masa kalpa yang tidak terhingga. Itulah ya, itulah yang menjadi landasan kita untuk praktek jalan bodhisattva. Setelah kita mendapatkan sutra makna tanpa batas itu menjadi landasan batin kita yang luas, yang teguh, yang kokoh dan tidak dalam masa tidak terhingga, itu menjadi landasan kita untuk Cici Chongmen ya. Cici Chongmen itu adalah praktek di duniawi, praktek di masyarakat, praktek di jalan bodhisattva. Ya, jadi masa sangat luar biasa ya. Semuanya sudah sangat lengkap ya. Jadi hari ini saya mungkin agak padat ya, karena itu intisarinya. Jadi 6 kondisi itu menjadi landasan menuju ke praktek bodhisattva. 6. Sang Buddha di waktu itu juga mengatakan pada muridnya ya, saya punya sebuah dharma sejati. Oke, dharma sejati ini bisa membawa kalian mencapai kebuddhaan. Namun harus praktek jalan bodhisattva itu bukan satu kehidupan. Ya, praktek jalan bodhisattva itu adalah dari kehidupan ke kehidupan. Nah, waktu itu saya mengatakan kepada Alex Sesiung ya, harus Chingan Cucai. Praktek bodhisattva ada di mana-mana, ada di 3 masa. Masa lampau, ya kehidupan lampau kita udah praktek jalan bodhisattva. Kehidupan ini kita juga praktek. Saya tutup mata kalau kehidupan saya berakhir hari ini, kehidupan depan saya juga udah siap untuk praktek jalan bodhisattva ya. Karena apa? Karena semua benih itu kita telah tanam dari kehidupan ke kehidupan dan tentu akan kita bawa lagi ke kehidupan berikutnya. Nah, Sang Buddha ketika waktu itu mengatakan kepada para muridnya ya, sudah tidak ada waktu lagi, saya harus menyampaikan kepada kalian tentang ajaran sejati ini ya, tentang Dharma Agung ini. Tachen Fa ya, ajaran sejati. Ajaran sejati ini intinya adalah ingin menyampaikan bahwasannya semua orang bisa mencapai kebuddhaan. Nah, kemudian dari bab demi bab ya, Sang Buddha menyampaikan bahwa kalian para murid utama ini bisa menjadi Buddha ya, diberikan peramalan. Kemudian para biksuni, wanita juga bisa ya. Setelah murid utama yang pria diberikan peramalan, kemudian murid wanita juga diberikan peramalan ya, para biksuni. Kemudian juga siapa? Kemudian juga ada anak kecil ya, anak kecil yang juga maaf ya, spesies binatang seekor naga juga diberikan peramalan. Jadi para makhluk ya, baik manusia yang pria, manusia yang wanita, anak kecil,
bahkan spesies binatang juga bisa mencapai kebudayaan ya. Bahkan yang terakhir ya di bab ke-12, Sang Buddha juga memberikan peramalan kepada siapa? Kepada Devadatta ya. Jadi para makhluk baik itu orang baik, orang jahat, semua aja bisa mencapai kebudayaan. Namun perlu proses. Ya, perlu proses. Prosesnya apa sih? Prosesnya adalah praktek jalan bodhisattva dari kehidupan demi kehidupan, memberikan persembahan kepada para Buddha ya. Jadi kemana sih Master ya berkata, kemana sih saya mencari Buddha ya di satu kehidupan itu? Belum tentu saya bertemu Buddha. Nah, makanya karena semua orang memiliki sifat hakiki kebudaan, Master mengatakan kita anggap semua orang itu adalah calon Buddha. Ya, di sana kita tentu menjalin jodoh baik dengan semua orang. Kita ibaratkan kita memberikan persembahan kepada para Buddha. Oke, jadi di puncak Gunung Nasar ini Sang Buddha ingin para murid-muridnya ya di persamuan dan orang-orang di persamuan tahu bahwasanya mereka bisa mencapai kebudayaan. Dan jalannya adalah praktek jalan bodhisattva ini. Jadi di Sutra-Trata ini dimulai dari bab 1, Sang Buddha udah memberikan pencerahan ya bahwasanya kalian bisa mencapai kebudayaan. Dan ini sudah saya tunggu selama 42 tahun. Saya karena sekarang Lai Puji ya, Sang Buddha juga datang ke dunia ini dalam wujud manusia. Wujud manusia itu tentu harus mengikuti hukum alam. Ya, Sang Buddha juga harus mengikuti hukum alam. Hukum alamnya apa? Usia manusia itu ada batasnya. Usia Sang Buddha hanya 80 tahun ya. Jadi manusia eh, lebih kurang usia manusia seperti itu ya 80 tahun. Jadi seorang Buddha juga harus mengikuti hukum alam di alam manusia ya. Jadi Sang Buddha karena waktu itu merasa sudah tidak ada waktu lagi ya membabarkan selama 7 tahun lebih Sutra Trata ini, sehingga banyak para muridnya di persamuan paham bahwasannya di masa mendatang itu apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka juga bisa mencapai kebudayaan. Nah, kita juga sungguh beruntung ya, sungguh punya berkah, kita bisa memahami hal ini sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam bodhisattva ini selain praktek menciptakan berkah, memupuk berkah, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, kita juga harus menjalin jodoh baik dengan banyak orang. Walaupun ini benar ya tidak mudah. Interaksi antar relawan aja kadang juga banyak gesekan ya. Makanya Master sudah banyak ya memberikan kita apa ya namanya ya metode terampil ya. Jadi Master mengatakan ini ada sopnya loh. Cucukan ensan Jepaurong. Dalam interaksi dengan orang ya kita cucukan ensan Jepaurong. Jadi kita bisa saling terima ya. Jadi tidak bergesek-gesekkan terus. Karena kalau kita menjalin jodoh buruk, kehidupan mendatang, jodoh buruk itu menjadi benih yang berbuah. Itu bakal lebih sulit ditangani ya. Lebih baik kehidupan ini berusaha menjalin jodoh baik di kehidupan mendatang. Benih buruk itu semakin berkurang ya. Nah, benih buruk itu bisa menghalangi kita ya untuk mencapai kebudayaan. Oke, jadi demikian ya. Inti dari Sutra Teratai atau Raja Sutra ini adalah metode-metode terampil, cara-cara yang sangat sederhana, walaupun ajarannya mendalam sebenarnya caranya sederhana. Agar apa? Agar dapat kita gunakan dalam kehidupan ini, berbuat baik di dalam bodhisattva, menjalin jodoh baik, sehingga ya bisa mempermudah kita untuk mencapai kebudayaan. Mungkin itu dulu ya sharing saya. Kita beri kesempatan kepada sisung-sisung yang lain ya. Kanan ya, Benny Secie dan Jessica Secie. Benny Sisung dan Jessica Secie. Karena ya kepada Sesiong pemahaman yang sangat mendalam buat kita semakin apa lebih paham ya mengenai mengapa Sang selalu membabarkan Sutra Teratai ya sutra makna tanpa batas dan kenapa Jingsu Sefu juga selalu ngomong ya seci saya singku tau ya mungkin sekarang kita jadi lebih paham ya Sesiong ternyata oh ini tujuan dari ceramah master atau Dharma Master maupun Dharma Buddha bahwa kita harus selalu menapaki jalan bodhisattva karena untuk menuju jalan eh, maksudnya tersadarkan ya kita harus melalui proses itu. Nah ini mungkin Jessica kita bisa ini ya eh, ucapkan selamat dulu ya kepada pemenang kuis karena ini ya sesi yang sudah partisipasi tadi menjawab kuis ya semuanya sangat antusias. Silakan Jessica saja bisa mungkin bisa membacakan pemenangnya. Oke. Yang pertama, juara pertama selamat kepada Erlin Secie Jadi, dari ya.
Yang Yang kedua kepada Elia Sunarlin Marlin Sece dari Sece Palembang. Palembang. Congrats. Yang ketiga kepada Lien Chiu Yen Sece Sece dari Pusat. Pusat. Yang keempat untuk Vanellas N Sece dari Pusat. Dan yang kelima Yeni Sece dari Dari Jambi. Jambi, ini Sece Dan tadi yang dari Jambi. keenam Linda Sece dari Bandung. Ya, hari Oke. ini kayaknya jari-jari Sece semuanya pada ini yang sangat terlatih ya. Cepet banget Iya, chatnya. ya Jawabnya hadiahnya. cepet. Ini apakah ada hadiah host? Hari Tidak. ini tidak ada sih. Oh, tidak ada hadiah. Maka kita akan beri hadiah ya, Karena Cing ya. Kita akan panggil orangnya untuk sharing nih. Di sini ada Elit Sece dari Aceh. Ada Elin Sece dari Aceh. Mungkin bisa sharing sedikit kepada kita Sece Erlin. Sece Erlinnya lagi EFK nih. Oke, mungkin yang kedua Elia Surnarlin Sece dari Palembang. Oh, enggak ada. Lalu Lien Chiu Yen Sece dari Pusat. Mungkin hari ini semuanya pada capek ya kayaknya ya. Sece pada capek mungkin ya. Empat Vanilla Sece dari Pusat. Bisa kita undang untuk sharing. Malam, Sesung Seceman, Malam Sece. Kaen, Sangdun Kaise. Kanan Sece, silakan Sece. Nggak tahu saya mau sharing apa, sedikit aja ya kalau cerita Dharma sebagai obat. Saya merasa Dharma Master itu saya kan join di Seci udah lama, jadi rasanya tuh Dharma itu tumbuh dan berkembang, saya tumbuh dan berkembang bersama Seci. Orang tua saya itu sudah meninggal, papa itu 2016 sudah meninggal, dan si mama itu 2024 meninggal juga. Waktu mereka ada, saya tuh benar-benar tuh berusaha untuk, apa kata master ya, untuk yang saya paling ingat tuh, bakti ke orang tua itu nomor 1, berbuat kebajikan nomor 2. Jadi sejak 2012 itu saya nggak aktif di Seci, terus saya lebih fokus ke orang tua, karena mama itu demensia. Jadi sejak papa 2016 meninggal, itu mama juga perlu perhatian ekstra ya. Jadi itu saya benar-benar tuh 24 jam available untuk mama, karena memang udah kayak bayi. Kapanpun kita perlu, dia akan demandingnya nggak peduli lah. Pokoknya mama yang kita kenal dulu sama mama yang sekarang itu beda banget. Dia nggak peduli, pokoknya maunya pergi ya pergi. Maunya nangis ya nangis. Maunya nangis karena mau jalan-jalan, oke. Belajar dari Dharma Master ya, apa yang kita pelajari itu kan kita harus praktekkan. Jadi itulah yang saya praktekkan selama dari 2016 sampai 2024, benar-benar fokus ke orang tua. Begitu mama meninggal, saya lepasnya pun juga dengan hati yang bahagia ya, sukacita ya, karena penyesalan itu datang di akhir. Jadi saya nggak mau tuh penyesalan datang di akhir. Jadi saya selalu menggenggam kesempatan, kadang sampai teman-teman, sampai saudara-saudara itu terlalu parno lah, terlalu takut lah kehilangan. Tapi saya merasa dengan menggenggam kesempatan setiap waktu, kapan mama itu perlu, kapan papa perlu, saya ada hadir. Jadi waktu mereka pergi pun saya melepasnya dengan hati yang tenang. Jadi luar biasanya mama terakhir waktu dia mau pergi, saya di samping ranjangnya itu berdua sama si Cece saya ya, kita pegang tangannya. Terakhir itu dia lihat, karena saya nggak nemenin karena saya kecapean tidur sebentar, tapi si Cece satunya lagi, dia pegangin tangan, dia tahu itu masih ada. Waktu saya begitu bangun, saya pegang tangan, mama itu ngeliat ke saya sekilas, lihat ada, saya cuma ya udah oke, ada, saya ada di sini. Terus ngeliat ke si Cici, oh dia ada di situ. Terus udah ke tengah, terus udah napasnya selesai. Dan kita benar-benar tuh nggak ada kesedihan, nggak ada apa, cuma cita-cita kita untuk menemani sampai saat terakhir itu betul-betul membuat kita tuh pun nggak ada penyesalan. Dan saya benar-benar kangen sama Sangden ya.
ajarannya itu memang kalau kita terapin dan kita mau istilahnya sedia payung sebelum hujan. Waktu orang tua saya meninggal, ya kita bisa terima dengan hati yang ikhlas dan rela. Dan sekarang waktunya untuk bisa bersumbangsi di Seci dengan lebih waktunya lah, waktu yang sudah lama itu untuk orang tua, sekarang waktunya untuk bersumbangsi ke master lebih fokus dan lebih banyak lagi. Ini aja sharing saya, Kanan Sesium Sucemen yang sudah memberikan kesempatan. Kanan ya, Venela untuk sharingnya sangat baik dan sangat apa ya mengharukan, dan juga mungkin benar kata Sece Venela bahwa Master selalu berpesan kepada kita genggamlah waktu. Ya, Master selalu bilang ya, 无常 kita nggak pernah tahu ya, 无常先到还是明天先到. Tapi Master sungguh punya智慧di setiap memberikan ceramah, karena bagaimanapun ya seperti kondisi orang tua lagi sakit, ya kita juga harus bisa ada skala prioritasnya. Dimana mungkin dari cerita Sece Venela ya, kita juga dia kita bisa merasakan akhirnya apa-apa di Taiwan, namun kondisi begini kita semuanya berangkat ya di saat terakhir kita eh, bisa menemani ya kepergian Papa dengan Cian Secai, bahkan banyak sekali mitra-mitra Bajik maupun di situ juga ada Chansu Sefu dan juga seluruh tim medis dari Rumah Sakit Seji Hualien. Ya, di situ kita sangat kangen bisa berada di lingkungan Seji, dan dari Dhamma Master ini kita juga bisa cufu Papa untuk bisa eh, segera kembali ya ke dunia Seji. Saya setuju juga dengan Secie Vanilla. Kita sangat bersyukur ya ada master memang selalu mengingatkan kita ada dua hal yang tidak bisa kita tunda, yaitu berbakti dengan orang tua dan yang satu lagi kita harus terus berbuat kebajikan. Dan ini juga yang mungkin saya sedikit sharing yang saya juga pegang dari tahun 2020, Papa tuh udah terdiagnosa kanker ya. Jadi dulu kalau kita memang mengenal Ceci dari kecil, tapi ada satu titik di mana kita mungkin udah mulai mahasiswa, kita udah mulai mau mencari duit dulu terlebih dahulu ya. Jadi saya sempat berpikir mungkin kegiatan itu nanti dulu aja lah. Tapi ketika saya lihat papa sakit, saya juga sadar ya kalau ketidakkekalan itu cepat banget, kita nggak pernah tahu kapan itu tiba-tiba ada ketidakkekalan seperti orang tua sakit. Nah di situ seperti Stefana juga di saat itu saya juga langsung papa saya tuh sama mama tuh paling senang kalau saya itu anak-anaknya itu bisa masuk ke dalam Ceci. Ketika mereka udah nggak ada lagi, itu papa tuh bisa tenang, mama juga bisa tenang karena kita tuh udah jadi orang yang ada di jalan yang benar gitu loh. Jadi dari sejak itu saya juga terus ya nggak pernah, pokoknya setiap ada waktu papa mau ke Baksos kemana saya juga selalu sama-sama papa. Nggak cuma itu, tetap selalu mendampingi papa ya ketika menjalani pengobatan. Jadi memang ketika papa saat ini udah nggak ada, kemarin papa tuh sampai menunggu saya tuh dilantik gitu. Jadi baru habis itu papa bisa tenang. Jadi hal ini juga yang menjadi ingatan saya ya bahwa kita tuh berusaha terbaik. Pokoknya saya udah bikin papa happy dan nggak sampai di sini aja. Mungkin walaupun papa udah nggak ada, kita bisa menggunakan badan kita ini untuk terus berbuat kebaikan dan semangat dia dijadikan sebuah spirit ya buat kita itu terus bermanfaat buat orang lain gitu sih. Kanan ya sharingnya sejauh juga saya juga sangat setuju, memang sangat-sangat bersyukur ketemu master. Kita jadi belajar sih kalau kita nggak tahu dharma ini kita mungkin akan ada penyesalan sih ketika kita udah dosa. Kita tuh nggak bisa menghabiskan waktu dengan orang tua kita tidak bisa membahagiakan mereka, tapi dengan ada master kita jadi memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa bahwa hidup tuh nggak kekal, jadi kita harus memanfaatkan apalagi orang tua kita yang udah membesarkan kita, melahirkan kita, jadi kita benar-benar menggunakan waktu kita sebaik-baiknya gitu kan. Kan ya Seci Jessica. Jadi Seci Jessica ini memang adik yang luar biasa ya, dari mulai papa sakit juga mungkin karena eh connectionnya ketika jaga papa masih berpengaruh ya, di ini ada rasa kehilangan, tapi
kita bangga semuanya kepada Cici Jessica, juga kepada Koko, ya kepada Mama terutama yang selalu mendampingi Papa, ya. Dan kita di sini semua membawa spirit Papa, yaitu kita selalu mengikuti jejak langkah Papa, yaitu berjalan di jalan suci, jalan Bodhisattva, di mana kita juga semuanya satu keluarga berikrar, ya, kita mau 传慈济的精神在我们的家庭, ya, karena Master juga berharap ya semangat spirit suci ini bisa kita wariskan ya from generation to generation, ya, dan semoga ya dari generasi pertama, kedua, nanti ketiga juga eh, di mungkin anak saya atau mungkin nanti anak Jessica, ya, kita bisa selalu mewariskan semangat suci itu. Ya ini lalu untuk Linda Sece, apakah Linda Sece dari Bandung eh, ingin sharing Sece? Di Ya, sini. Nah, ini. selamat malam Malam, sesiun-sesiun malam semuanya. Sece, Heeh, silakan. terima kasih atas kesempatannya. Em, Sungguh luar biasa saya bisa ikut semua kegiatan di Ceci. Kebetulan tadi juga eh, sudah ada pelatihan training AP1 ya tadi pas di Bandung, di HUI Bandung gitu. Eh, saya mulai masuk Ceci itu dari Ceci itu banyak sekali ya yang bisa eh, di dipraktikkan gitu. Asalnya sih saya masuk Ceci hanya ingin tahu apa itu eh, kegiatan-kegiatan di Ceci, tapi setelah mengikuti sungguh lebih luar biasa karena di Ceci itu kita langsung ya semuanya itu eh, prosedurnya semua itu betul-betul tepat sasaran. Jadi kita di sana diajarkan kunjungan kasih survei, terus kita bisa melihat langsung berinteraksi, bertemu dengan Kan Enhu sampai dirapatkan dan sampai hasilnya bantuannya itu bisa langsung kita sampaikan. Dan di sana juga dan saya juga setelah ikuti Cici juga mencoba untuk bervegetarian dari mulai coba-coba dan akhirnya menjadi kebiasaan terbiasa dan itu saya kebetulan saya ada sakit ambeien waktu itu yang berdarah tapi setelah saya mengikuti vegetarian itu ambeien saya sembuh dan tidak kambuh lagi. Mungkin demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti saya juga masih belajar dan menjadi relawan di Suci Bandung. Kangen sesiun men. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. KN ya Sece Linda untuk sharingnya. Ya memang ada peribahasa tak kenal maka tak sayang ya Sece. Tapi kalau udah kenal ya nemplok terus nih jadinya ya dengan Sece. Kita juga cufu Iya, betul. supaya Sece Linda jalinan jodoh dengan Ceci terus bertumbuh dan terus terjalin erat. Ya, betul sekali ya kata Sece Linda. Saya juga di dalam keluarga, mungkin sedikit ini aja, FYI, saya boleh dibilang di antara semua eh, kakak beradik nih ya, saya adalah orang yang terakhir vegetarian. Itu tepatnya tahun lalu, setengah tahun sebelum Souchen. Ya, jadi saya pernah vegetarian up and down, up and down. Mungkin sebelumnya juga saya sudah pernah sharing di Sinfasiang. Tapi satu setengah tahun lalu, ya, hampir 2 tahun ya sepertinya, hampir 2 tahun. Jadi bulan bulan 3 kalau tidak salah saya mulai VG tahun lalu. Akhirnya saya mutusin untuk VG dan ya sampai dengan sekarang. Dan memang merasakan banyak sekali ya Secelinda perubahannya ya dari segi ketahanan fisik, dari mungkin pola fokus pikiran juga dan juga mungkin secara emosional juga jauh lebih eh, teratur ya. Saya sangat melihat maksudnya kedua abah koko saya, dede saya ya itu dari awal ya mereka malah koko saya tuh dari umur belasan ya atau mungkin sebelum before 10 years dan Jessica belasan tahun ya udah vegetarian, papa mama juga kan udah mama apalagi ya, dari umur berapa ya 20-an kali deh ya udah vegetarian ya. Saya orang yang paling paling telat vegetarian tapi begitu
berhasil untuk VG sampai saat ini ya, itu saya merasakan sangat banyak perbedaan. Semoga kedepannya akan terus begitu. Ya, ini sebelumnya kita juga ingin mengucapkan kangen ya kepada eh, Sece yang udah sharing tadi di sini ada Sece Venela, ya juga Sece Yeni tadi juga sempat sudah sharing, lalu Sece Linda ya kita kangen ya kepada sharingnya. Oke, berikutnya apakah ada sesiong Sece yang ingin sharing lagi? Nah, ini ada Ong Ciwe, Tauratna, Sece, silakan. Sesiong Sesiong Ong Ciwe kayak ya. Ya, Silakan Sesiong Sesiong, Ong Ciwe, ya, kanan Sesiong. ya kan Sesiong, ya. Selamat malam, Beni Salim Sesiong. Selamat malam, Jessica Sece. Selamat malam, Sesiong Sece. Ya, kan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya, ini hari ini ya ada satu sukacita ya dalam Dharma ya. Jadi bukan sekedar sukacita kesenangan, tapi ini adalah satu sukacita dengan Dharma ya bisa berjumpa dengan Beni Salim Susyong juga Jessica Secet dalam keluarga Alex Susyong ya. Ini satu sukacita karena demikianlah memang ya sesuatu apa jalinan jodoh yang luar biasa ya, jalinan jodoh yang luar biasa. Jadi memang dalam kehidupan ini ya kita semuanya seperti tadi telah disebutkan ya kita semua suatu saat pasti akan mengalami kelahiran kembali ya dari lahir dan juga akan mengalami kelahiran kembali. Namun pada saat kita mengingat apa yang telah kita lakukan, apakah itu kesalahan, maka kita juga bisa membayangkan ujungnya itu kelahirannya akan kemana, ya. Tetapi pada saat kita mengingat kebaikan yang telah kita lakukan, maka kita juga bisa membayangkan nanti ujungnya akan lahir kembalinya kemana. Nah, oleh sebab itulah memang tadi telah banyak diseringkan ya, ini adalah satu jalinan jodoh yang baik ya. Karena setiap orang pasti pernah melakukan hal yang benar dan juga hal yang tidak benar dalam hidupnya ya. Tetapi kita beruntung ya, sangat kangen karena kita mengenal jalan Bodhisattva dunia ini jalan seci. Ya jalan seci pasti kita tahu ya apa yang harus kita lakukan, yaitu pasti di jalan seci itu mengajarkan yaitu kita harus berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Nah, dengan kita berjalan di jalan seci ini, maka kita bisa membayangkan kembali ujungnya akan kemana. Oleh sebab itulah berjalan di jalan seci ini kita seperti tadi telah diseringkan ya, harus punya keyakinan dan juga terus semangat ya dengan tekad dan ikrar yang kuat ya. Namun ya dalam jalinan jodoh pasti kita bertemu dengan orang yang banyak ya di kerumunan orang banyak. Tetapi ya mohon maaf ya, sejahat-jahatnya orang yang kita berjumpa dengan dia misalnya kalau dia mohon maaf ya kalau dia memang jahat, sejahat-jahatnya orang dia tidak akan bisa menjatuhkan kita ke alam penderitaan sejahat-jahat orang, ya kan? Yang bisa menjatuhkan kita ke alam penderitaan sehingga tidak bisa terlahir lagi di alam manusia untuk berjalan di jalan suci ini adalah batin kita sendiri. Ya, jadi memang itulah pentingnya hari ini kita mendengar Dharma bagaikan obat. Jadi kalau memang kita merasa ada tersakiti dan lain-lainnya, tapi kita perlu ingat bahwa mereka tidak akan bisa, siapapun juga, tidak akan bisa mendorong kita ke alam penderitaan. Hanya batin kita sendiri. Nah, oleh sebab itulah diperlukan obat, yaitu Dharma bagi kita, sehingga kita bisa lebih siap menghadapi setiap kondisi, ya, dan juga terus menghadapi setiap hal-hal yang memang adalah satu kondisi yang membuat kita semakin lebih baik, semakin melatih batin kita, semakin menumbuhkan kebijaksanaan kita. Karena tanpa itu tentu kita akan sulit untuk bisa
melihat kepada batin kita sendiri apa yang harus kita kondisikan terus untuk bisa berjalan di jalan bodhisattva dunia ini yang penuh dengan keyakinan dan penuh dengan semangat. Ya, cảm ơn Benny Sang Sư Sướng, cảm ơn Jessica Sư Chế, cảm ơn Sư Sướng Sư Chế, cảm ơn. Cảm ơn ya Om Ciwe Sesiong. Ya, sungguh menyejukkan ya sharing dari Om Ciwe Sesiong, di mana kita juga saling menguatkan ya Sesiong ya di sini sebagai teman sedharma, dan Sesiong Om Ciwe juga bulan 10 lalu ya kejadian juga menemui kondisi yaitu harus kehilangan atau papanya Om Ciwe Sesiong juga Wangsen pada saat itu. Jadi berselang 1 bulan ya kita saling menguatkan di sini, dan juga kita banyak belajar dari Om Ciwe Sesiongnya, di mana kondisi mungkin batin kita eh, sedang risau ya. Bukan berarti kita lalu berlarut dalam kesedihan, tapi kita juga banyak mendengarkan Dharma, di mana hari ini juga saya sangat kangen kepada Jessica Sece. Kita bisa barengan memberikan sharing ya. Ya artinya mungkin kalau teman-teman atau sesama saja di luar sana mempunyai hal yang sama ya, di mana punya kondisi hati itu sedang galau, ya sedang sedih, sedang kecewa, ya tenang saja karena semua itu akan berlalu. Yang penting kita harus selalu memberikan siraman dharma ya kepada hati kita. Berikutnya, apakah Sesiong saja di sini apa ada yang ingin memberikan sharing lagi? Oh, ini ada Lim Tek Kyong Sesiong ya. Silakan Sesiong. Kanan sama Master, kanan sama Benny Salin Sesiung, Jessica Salin Sece. Ya, kalian betul-betul tabah. Jadi dan jodoh baiknya luar biasa sama almarhum ya Alex Sesiung. Sepo jadi ingin berbagi sedikit mengenai apa yang Sepo dapatkan sebelum seperti kayak Sesiung, mungkin ya ada bagian yang tersendiri ya, penyesalan belakangan gitu ya, yang seperti sharing dari tadi Sesiung Suceng mengenai Master bahwa kelak akan datang kembali menjadi murid. Jadi murid kamu ya, mungkin ya dari Sepo juga kepikiran tentang masa lalu Sepo nih, di mana terhadap almarhum Papa Sepo, papa saya aja dengan Sepo ya. Bapak saya itu Sepo itu saya ini udah menanamkan kebencian yang luar biasa terhadap ayah saya, papa saya. Itu sampai beliau meninggal pun baru Sepo di tangan Sepo ya, adanya di tangan Sepo. Tapi betul, jadi bukannya ada rasa duka lagi, malah ada rasa sukacita tuh. Bukannya sukacita terhadap Papa Sepo, tapi timbul penyesalannya di mana? Di saat saya udah menjalin jodoh baik dengan Ceci, itu baru ada penyesalan. Jadi benar-benar seperti yang Benny sama Jessica Sece lakukan nih. Jadi menggunakan tubuh kita untuk berbakti kepada orang tua. Karena penyesalan itu memang udah terlambat ya. Sebelumnya bagaimana Sepo mendapat jalinan jodoh baiknya seperti yang Sepo dapatkan dari Papa Sepo ya, almarhum Papa Sepo. Itu jadi baru sadarkan gitu. Jadi memang ya kalau saya Sepo lihat ya, Sesiung Benny ini sama Sece Jessica ya, itu tabah sabar sama mungkin Mama juga ada ya di sini ya hadir ya. Sepo Mama juga ada dengerin Sin Fasyang. Mungkin jadi perlu memang ya, jadi jangan terlalu merasa duka ya atas kepergiannya. Mungkin juga salah satunya inilah yang Sesiung Sece lakukan ini, membabarkan Dharma Master melalui ceramah Sin Fasyang ini. Ya, itu aja ya. Sesiung Sece, kanen. Selamat malam. Sesiung. Kanen, Tekam Sesiung, kanen. Ya, Sepo. Ya.
benar seperti kayak Sepo bilang, kita juga pokoknya walaupun papa udah nggak ada, spiritnya tetap ada di kita. Kita pokoknya sampai napas terakhir juga dicuci, pokoknya terus ngelakuin kebaikan. Karena Betul. itu spirit papa, kita juga terus, pokoknya kita melakukan pelimpahan jasa terus buat papa. Kalian Sepo buat sharingnya Yang juga. sepuluh. Karena papa itu tipe yang fighter ya, Dek. Jadi kita juga sini harus belajar dari spiritnya papa bahwa papa itu fighter ya. Sometimes saya sering dengar orang ngomong, oh saya nggak ada waktu di Ceci karena saya sibuk ngurusin bisnis. Terus kita lihat papa, papa juga eh, di kerjaan di bisnisnya dia juga termasuk orang yang sangat hardworking, ya orang yang sangat hemat, orang yang sangat wise, sangat sabar, sayang keluarga. Tapi di sela-sela waktunya Bapak selalu berusaha untuk tetap mengikuti kegiatan Seci. Mungkin Aceh Session juga tahu ya di Medan, Bapak itu kadang-kadang pulang capek, dia masih tetap keluar. Dia ada dengan Mama barengan, mereka melakukan misi amal. Sampai pernah saya waktu itu ikut Mama di Medan, ya kita ke rumah Kanan Nuhu, pulang-pulang tuh di daerah Amplas kalau nggak salah ya. Udah jam 11.30 atau jam 12 ya. Kita masih ngangkat Kanan Nuhu ke rumah, karena itu ada Kanan Nuhu yang disability kalau tidak salah juga kemarin itu kita gathering dari Hecipik karena pembagian jatah fungsional eh, koordinator apa jatah fungsional ya kita juga gathering mereka mengenang papa kita juga sangat kangen ya kepada mitra Bajik di Hecipik. Semuanya memberikan ini ada sesi eh, in memorial lah papa jadi di situ kita semuanya mata berkaca-kaca ya karena kita merasa haru, bukan merasa sedih karena nangis, tapi kita merasa terharu karena perjalanan Papa di Seci, yaitu begitu banyak ya langkah-langkah jejak jejak langkah yang sudah Papa torehkan di Seci itu, dan itu membuat kita semakin semangat ke depannya kita harus bisa terus ya mengemban spirit Papa. Bahkan Mama kemarin ketemu dengan Sang Ren juga ngomong ke Mama ya, eh, ni hou yao zuo liang fen, ya ada dua bagian Papa yang harus jalankan dan Jessica juga sudah eh, sentan yang mau mengemban yaitu menjalankan selain udah ada fungsional yang harus Jessica jalani, Jessica juga type ya Papa untuk jalanin misi pelestarian lingkungannya sebagai koordinator ya kan. Dan Hmm, baik Sesiung Sece ini udah makin malam baru mulai seru ya deh ya akhirnya udah banyak yang sharing. Tadi tadi saya dengan Seci Jessica agak bengong ini kita berdua mau ngomong apa ya karena untungnya ada dibantu oleh Aceh Sesiong ya kalau nggak tadi kita juga udah mulai aduh ini mesti ngomong apa lagi nih ya Kanan juga kita jadi belajar banyak juga sama Sesyum ya Secuman, Sepoman. Semua sharingnya itu jadi bahan pembelajaran buat kita juga sih. iya Kanan iya semuanya. kan Mm-mm. Aceh Sece. Hmm. Baiklah kalau ini tidak ada yang Ada. sharing apa kita lanjut ke kosakata host. Ini sudah waktu udah jam 20 hampir 20.47 ya. Kalau ada yang masih saya pengen sharing silakan dinyalakan mic-nya ya, Seung Seje. Kalau nggak ada mungkin kita akan lanjut ke kosakata. 感恩师父上人 Silakan 小 开示， Pusang. 感恩师父师婆。金寺妙莲华熏法香与会Kosakata Shun Fasyang episode 14 Dharma menakjubkan merupakan obat menakjubkan untuk mengobati segala penyakit. Chongji, amukan, seranggan, gempuran, pingtai, status penyakit, kondisi klinis, penyakit. Kancong dapat dinilai sebagai boleh dikatakan adalah Liang Hu, perawat budiman. Tiao Jiao, melatih, mengajar. Tiao Zhi, merawat dan mengobati. 好，感恩师傅 Dan 早 Siap 上好。 Pusang. 啊， Baiklah Seung Seje, karena sudah selesai acara kita, ya saya undang Seung Seje untuk bangkit berdiri. Mari kita memberikan penghormatan kepada Buddha Bodhisattva dan Mas. Penghormatan pertama, penghormatan kedua,
penghormatan ketiga. Kan ya Susyung Sece, selamat malam. Kita juga di sini ingin mengucapkan ya kan kepada tadi Susyung Sece yang sudah sharing ya, ada Venela Sece, Yeni Sece, lalu Acing Susyung, juga tadi Ted Kong Sepo, ya dan juga ada siapa tadi ya, yang dari pusat. Linda Sece. Linda Sece, ya. Kita kangennya kepada Susyung. Oh, Om Ciwe Susyung juga ya. Pipiliang Dipilih Seku juga ya, kita sangat kangen ya kepada dan di sini juga seluruh top tim moderator ya udah bantu saya dan Jessica Sece supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Allah Susyung juga. Kangen ya Syung Sece, semua kita bertemu lagi di lain kesempatan ya. Joko, kanan Benny Sesio, Jessica ya. Sece. Ya, stay fit, stay healthy, take care ya. Dapat juga sama tim Silvas yang kanan Kan selamat malam Susyung.深深埋在脑海里面，悄悄地化成一份思念，回勾在金丝堂的每一幅画面，支持着彼此迎向明天。倘若放不下是对往昔的依恋，请求佛让我们在阶段缘，离去的脚步无论有多远，都不会忘记曾经许下的诺言，因为自己的种子已经根在心田，让天涯也成了咫尺的边缘。曾经为爱受的伤和流过的泪，是为了洗净我们心灵的壁垒，舍下无名和愚昧，开启我们的智慧，跟随时空的脚步，生生世世永追随。无论有多远，都不会忘
护，生生世世永追随。